Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pembelajaran hari ini. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sebelum kita melakukan pembelajaran seperti biasa, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan Ketua kelas, Kadek. Berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Ibu. Kenapa dia tidak hadir? Sakit, Bu. Sakit. Iya, Bu. Selain Pipit ada lagi yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Baiklah. Minggu kemarin Ibu sudah memberitahu kepada kalian bahwa materi kita yang akan dibahas yaitu tentang jurnal khusus perusahaan dagang. Sebelumnya ada yang sudah membaca apa itu tentang jurnal khusus perusahaan dagang? Oke, belum tahu ya. Jadi langsung saja. Silakan Putri dibaca itu jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai jenis transaksi yang sejenis dan juga terjadi secara repetitif atau berulang. Dan biasanya jurnal khusus hanya digunakan oleh perusahaan dagang dan manufaktur saja. Oke, sudah ngerti kan sebelumnya? Jadi perusahaan dagang jadi jurnal khusus itu hanya digunakan oleh perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur saja. Berarti jurnal khusus itu tidak berlaku untuk perusahaan jasa. Jadi langsung saja kita ke jenis-jenis dari jurnal khusus. Agnes tolong dibaca. Jenis-jenis jurnal khusus. Yang pertama jurnal pembelian, yang kedua jurnal penjualan, yang ketiga jurnal penerimaan kas, yang keempat jurnal pengeluaran kas, yang kelima jurnal umum. Jadi ada berapa jenis-jenis dari jurnal khusus? 5, Bu. Coba Sanita diulang. Ada berapa? Jurnal pembelian, Jurnal penjualan. jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Oke, jadi jenis-jenis dari jurnal umum itu, jurnal khusus itu ada 5. Yang pertama ada jurnal pembelian, penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan satu jurnal memorial atau jurnal umum. Langsung saja ke transaksi pertama. Ada yang bisa menganalisisnya? Jadi langsung saja contoh transaksi yang pertama itu dalam jurnal khusus pembelian. Jadi ini transaksi pembelian. Pada tanggal 9 April 2021, PT Nabila Makmur membeli perlengkapan perusahaan dari toko bersama seharga 400.000 secara kredit. Kalau kredit itu apa artinya? Utang. Nah, jadi di sini kita belum mengeluarkan kas kita. Jadi langsung di tanggal 9 di keterangannya itu nama toko bersama. Karena kita ini utang dari toko bersama. Pembeliannya itu sebesar 400.000 karena kita membeli perlengkapan 400.000. Nah, dan utangnya di kredit, utang dagang 400.000. Oke, saya akan memberikan soal langsung. Silakan untuk Sepira, boleh maju ke depan, bantu saya. Transaksi pembelian secara kredit dari toko Kadek sebesar 500.000. Silakan buat jurnalnya. Kayak itu ya, Bu. Iya, Kak.
Ini penghapusan. Baik, terima kasih Sefira. Oke, ini tadi ada contoh soal transaksi pembelian secara kredit dari toko KD sebesar 500.000, yaitu berarti jurnal pembelian. Kita buat di keterangannya ini ya, bukan pembelian, tapi keterangan. Di keterangannya nama tokonya yaitu toko KD, dan di sesi debitnya itu di bawahnya buat di pembelian. Nah, jadi jurnalnya jurnal pembelian sebesar 500.000 dan di kreditnya ada utang sebesar 500.000. Oke, kita lanjut ke transaksi yang kedua. Coba Agnes, kamu baca yang di depan. Transaksi pembelian secara kredit dari toko Kadek Sari sebesar 500.000. Oke, jadi sudah dibaca Agnes tadi contoh transaksi jurnal khusus penjualan. Pada tanggal 10, PT Nabila Makmur menjual barang dagang ke toko Bahagia. Berarti itu penjualan dong, kita mendapatkan uang. Kalau kita menjual, tapi secara kredit, kita belum menerima uang tersebut. Jadi itu jatuhnya ke piutang. Kalau orang belum bayar, uangnya berarti itu piutang. Ya Bu. Kalau kita minjem duit, berarti itu namanya Utang. Oke. Jangan sampai tertukar ya anak-anak. Ya Bu. Nah, ini ada contoh transaksi terakhir tentang jurnal umum. Pada tanggal 21 April 2021 dikembalikan barang dagang kepada PT Nabila Makmur unit AA01 karena rusak sebesar 250. Kenapa dia tidak masuk di 4 jurnal? Kenapa dia tidak masuk di jurnal pembelian, pengeluaran ataupun penjualan? Iya, karena jurnal umum. Tapi kenapa? Karena dia bentuk faktur pengembalian. Kalau yang bersifatnya pengembalian, maka dia akan masuk di jurnal umum, tidak ke 4 jurnal tadi. Ya Bu. Nah, jadi ada keterangannya utang dagang nih, karena ada yang mengembalikan sama retur pembelian. Retur atau faktur ya, Ya Bu. sebesar 250.000. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Silakan. Itu kan kata ibu tadi dalam jurnal umum itu hanya faktur saja yang dimasukkan atau ada yang lain? Oke, jadi di jurnal umum ini yang dimasukkan itu ada sifat yang faktur dan retur. Nah, retur dan faktur itu kan pengembalian, faktur juga pengembalian. Dan ada juga bukti dari memorial. Oke, bagaimana Sanita? Paham? Mungkin sampai sini saja pembelajaran kita hari ini tentang jurnal khusus. Di sini saya telah membuat soal latihan untuk kalian semua. Minggu depan akan kita bahas. Oke, silakan simpulkan materi pembelajaran hari ini. Saya Bu. Silakan Kadek Sari. Jurnal khusus merupakan jurnal untuk mencatat berbagai jenis transaksi yang sejenis dan juga terjadi secara repetitif atau berulang. Jurnal khusus biasanya juga untuk perusahaan berskala besar Bu, karena memiliki transaksi yang jauh lebih banyak. Oke, baiklah. Kesimpulan sudah disampaikan oleh teman kita. Untuk anak-anak semua, Ibu harap kalian rajin-rajin masuk, tetap semangat untuk belajar dan kejar cita-cita yang kalian harapkan. Sekian yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.